Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPaus, teman-teman. Jadi di video kali ini, gua ini udah research how next move Bitcoin ya. Ini gua udah research secara lengkap dari mikro dan juga makroekonomi, on-chain analysis dan juga chart pattern dari kesimpulannya itu seperti apa. Nah, kita akan langsung aja ya mungkin teman-teman. How next move Bitcoin? Kemana sih pergerakan arah harga Bitcoin selanjutnya? Ini adalah research pribadi gua dan di ya teman-teman, ini hanya pure untuk edukasi. Nah oke, yang pertama mungkin gue akan coba bahas dari mikro dan juga ekonominya US week ago and this week. Jadi minggu ini dan juga minggu kemarin. Nah di minggu pertama 10 sampai 16 Februari teman-teman, Senin 10 Februari tepatnya, harga emas itu dibuka dengan kenaikan sekitar 0,17% atau sekitar 2865 per troy ounce. Kenaikan ini dipengaruhi ketidakpastian atau kebijakan perdagangan AS serta menantikan rilis data inflasi. Terus di Rabunya itu data inflasi keluar ya. Jadi data inflasi AS keluar, dilaporkan inflasi tahun ini naik tipis menjadi 3% pada Januari 2025 dibandingkan dengan 2,9% pada Desember 2024. Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan biaya dan juga transportasi, teman-teman. Biaya energi dan juga transportasi. Nah terus di minggu kedua teman-teman, dari hari Seninnya ini ada data penjualan retail, yaitu AS melaporkan penjualan retail itu naik ya teman-teman sekitar 0,3% pada Januari. Jadi yang ada di sini teman-teman, ini tuh adalah cara melihat bagaimana sih dampak ekonomi US untuk si kripto. Nah ini ada beberapa caranya. Jadi ada yang tadi ketidakpastian, terus dari dolar AS. Nah ini gue jelasin juga, kalau misalnya dolar AS yang menguat ya bearish untuk kripto. Nah terus perform saham AS. Nah perform saham AS teman-teman, saham naik ya bullish untuk kripto. Terus kalau saham turun itu bearish untuk kripto. Nah ini kesimpulannya, jadi jika ekonomi AS menunjukkan pelemahan atau sinyal dovish dari the Fed, kripto cenderung bullish. Namun jika inflasi tinggi dan the Fed hawkish, kripto akan mengalami tekanan bearish. Nah, kalau misalnya kalian mau coba baca-baca, ini kalian bisa baca-baca di sini. Nah, di sini aja kalian bisa cek ya di sini. Pas gua baca-baca di sini, ternyata teman-teman, untuk ekonomi di AS itu sedang tidak baik-baik aja, atau ekonomi di AS itu mengalami yang namanya inflasi. Ketika inflasi terjadi atau ketika kenaikan suku bunga, maka si harga aset yang volatile seperti Bitcoin atau harga aset yang high risk itu cenderung mengalami penurunan atau mengalami bearish gitu. Nah, kalian bisa cek juga di sini. Ini gue udah ngasih sumber informasinya juga. Nah, di sini dari semua kesimpulan yang ada di sini, gue baca-baca kayak The Fed dan lain sebagainya. Ini yang mungkin ini masih struggle teman-teman. Jadi bullish dan bearishnya itu tiap newsnya itu ada yang bullish dan juga ada yang bearish. Tapi kalau misalnya gue baca secara keseluruhan, itu untuk ekonomi AS itu masih menandakan dia ini bearish teman-teman. Bearishnya untuk si kripto. Yang kedua mungkin gue akan coba bacain dari on-chain analysis data. Nah ini adalah on-chain analysis data, yaitu Bitcoin Exchange Reverse All Exchange. Jadi apa on-chain ini tuh, gimana sih cara bacanya? Nah on-chain ini tuh gini teman-teman, kayak misalnya di sini kan ini tuh ada garis biru dan juga garis putih. Garis putih itu adalah pergerakan harga Bitcoin dan juga garis biru itu adalah harga pergerakan exchange ya. Jadi cadangan Bitcoin di exchange. Nah simpelnya cara bacanya tuh gini. Jika cadangan Bitcoin di exchange terus naik, bisa jadi sinyal bearish. Karena apa? Karena banyak Bitcoin yang tersedia untuk dijual. Nah, kayak misalnya gini. Di sini kalian bisa lihat ya, ini berarti yang biru itu adalah cadangan Bitcoin di exchange itu melebar teman-teman, atau cadangan Bitcoin di exchange itu meningkat. Kemungkinan besar untuk on-chain analisnya Bitcoin dia bearish teman-teman. Nah
Tapi sebaliknya, jika cadangan Bitcoin mulai turun, menandakan bahwa ada akumulasi yang kembali yang bisa bullish untuk harga Bitcoin. Jadi kalau misalnya ini, teman-teman, kalian bisa cek. Nah, kalau misalnya harga Bitcoin atau harga yang biru, exchange reverse yang ini di bawah harga Bitcoin, otomatis flow exchange atau uang yang masuk ke exchange itu menurun. Karena kalau misalnya uangnya itu nggak masuk ke exchange, berarti itu nggak jualan, teman-teman. Tapi kalau misalnya masuk ke exchange, itu ada potensial dia buat jualan. Nah, oke, di sini kita udah paham ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari on-chain ini sendiri, bahwa untuk si garis exchange ini, dia ini melebihi atau di atas harga Bitcoin. Jadi reserve atau cadangan di exchange Bitcoinnya itu banyak, teman-teman. Jadi exchange bisa aja, atau whales itu bisa aja jualan, teman-teman, ke si exchange ini. Nah, terus yang kedua dari on-chain liquidation head map. Nah, dari on-chain liquidation head mapnya sendiri, di sini gue lihat ya, teman-teman, di sini ada yang namanya area liquidation yang sangat-sangat besar. Nah, yang pertama itu areanya di area sekitar 98.000, dan yang kedua di bawahnya itu di area sekitar 96.000 sampai 95.000. Nah, menurut gua pribadi kemungkinan besar si harga Bitcoin ini dia bisa ngambil area bawah dulu untuk melanjutkan harga masuk ke area atas, atau dia bisa ngambil area atas untuk melanjutkan harga masuk ke area bawah. Tapi overall kalau misalnya gua lihatnya seperti ini, kemungkinan besar si Bitcoin itu bisa aja ngambil area liquidation head map yang ada di bawah dulu, baru dia masuk ke area atas. Nah, ini untuk beberapa periode doang atau beberapa minggu doang, teman-teman. Nah, jika harga masuk ke 98, kemungkinan terjadi short squeeze atau bearish ke bullish. Nah, jadi ketika harga masuk ke area 98, kemungkinan bakal ada yang terjadi namanya penurunan. Kalau misalnya dia masuk dulu ke area bawah yang ada di 96, itu akan ada namanya bullish ya, atau namanya itu long squeeze ya. Jadi dari bullish ke dari bearish ke bullish. Nah, ini kita udah jelas ya untuk membaca liquidation head map-nya. Nah, ini gue ada chart overview-nya. Yang pertama ini gue dari The Indicator Bitcoin. Ini gue kebetulan buat sendiri indikatornya. Ini ada dari value volume, dari OBV on balance volume, dari MVI atau money volume index. Nah, intinya gini, kalau cara baca indikator ini, jadi ini tuh adalah area yang kuat, teman-teman, atau area bullish order block-nya. Bullish order block-nya Bitcoin ini berada di area hitam ini. Kemungkinan besar Bitcoin itu bisa aja retestment dulu ke area yang ada di bawah ini atau ke area hitam ini sebelum dia melanjutkan kenaikan lagi. Sama kayak yang ada di sini, teman-teman. Berarti kalau misalnya seperti itu, menurut gua pribadi juga dia bisa turun dulu ke 96 sampai 98 untuk melanjutkan kenaikan ke 90 sampai ke 100.000. Nah, di sini kita akan langsung aja ya masuk ke chartnya, karena di sini kalian sudah tahu untuk dari segi mikro dan juga makroekonomi on-chain analis secara beberapa indikator bahwa Bitcoin itu masih ada relatif untuk penurunan. Habis penurunan itu Bitcoin bisa ada relatif untuk kenaikan. Nah, kita akan langsung aja, teman-teman, masuk ke dalam chartnya. Kemana sih pergerakan harga Bitcoin? Oke, teman-teman, sebelum lanjut ke chartnya, jadi di sini gue mau ngasih ke kalian voucher bagi-bagi 30 US dollar secara gratis. Jadi gue ini lagi kolaborasi dengan BingX, Exchange Global. Jadi si BingX ini dia mau ngasih 30 US dollar secara gratis untuk kalian yang belum download aplikasi BingX atau yang belum pernah pakai aplikasi BingX. Caranya gampang, kalian tinggal klik event yang ada di deskripsi video ini. Kalian masuk aja, jadi daftar dulu, terus kalian masuk, tinggal kalian masuk ke eventnya, kalian verifikasi KTP dan down, kalian bisa klaim 30 US dollar secara gratis. Nah, ini contohnya gue udah ngasih tutorialnya. Jadi yang pertama tutorialnya itu kalian wajib daftar dulu. Ketika kalian sudah daftar, silakan kalian KYC, teman-teman. Ketika kalian sudah KYC, yang ketiga kalian bisa klaim vouchernya di link yang ada yang gua sediakan. Nah, di situ kalian tinggal ya udah, kalian tinggal pakai trading aja gitu. Jadi 30 US dollar ini
adalah bonus untuk kalian trading. Ini masih ada 100 slot, jadi langsung aja untuk kalian yang mau dapetin bonusnya atau voucher tradingnya, kalian langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita akan masuk aja lanjut ke chartnya. Nah, yang pertama kita akan coba lihat ya Bitcoin saat ini. Kita akan hapus dulu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian lihat di dalam daily time frame-nya sendiri, Bitcoin ini dia sudah tertahan di area sebuah support. Jadi ini ada support. Support ini dia sangat-sangat kuat menahan harga menahan harga Bitcoin untuk melakukan penurunan yang lebih dalam. Nah, ketika dia mantul ke area support ini, dia mengalami bouncing atau mengalami reversal sekitar hampir 4%-an. Nah, mungkin gua akan coba lihat dari top down analisnya sendiri kemana sih pergerakan harga Bitcoin. Nah, kalau misalnya gua lihat dari time frame 4 hanya sendiri, teman-teman. Kalau misalnya gua lihat ya, di sini memang Bitcoin ini dia sudah masuk juga di area sebuah demand-nya. Ini ada area demand kalau misalnya kalian ceknya di time frame yang lebih kecil. Nah, terus kalau misalnya untuk saat ini sendiri, ini Bitcoin ini kalian bisa cek ya. Kalau misalnya gua coba cek pakai yang namanya trendline resistant, Bitcoin ini dia sudah berhasil di breakout, teman-teman, untuk di area atasnya. Tapi ini sekali lagi ya, Bitcoin ini kalau misal kita lihat dalam time frame 4 hanya, ini bisa aja kemungkinan besar dia ngambil dulu di area 98 baru dia langsung ngejebret ke area bawah. Kalau misalnya gua lihatnya di time frame 4 hanya. Tapi untuk liquidation head map-nya juga yang tadi kita bahas, itu bisa aja dia potensial ngambil di atas dulu, terus ngambil bullish squeeze, terus langsung dia ke bawah ke area sekitar 95. Tapi semoga aja kalau misal kita coba lihat dari time frame yang lebih kecilnya sendiri, ini Bitcoin ada ya teman-teman, ada potensial dia bisa masuk ke area demand, area demand yang ada di sini. Nah, jadi dia bisa masuk, teman-teman, untuk Bitcoin sendiri masuk ke area demand yang ada di sini. Kalau misalnya dia bisa mengalami kenaikan. Jadi gini, dia bisa aja masuk dulu, retestment dulu ke area demand yang ada di sini untuk dia ngambil harga di area 98. Atau malah dia bisa aja retestnya itu terlalu dalam di sekitar area 94 untuk ngambil di area 98. Nah, kalau misalnya Bitcoin udah ngambil di area 98 alias area sini, area sekitar sini, teman-teman, ini kalian wajib hati-hati karena kalau misalnya ketika dia di area sini, ini antara dia jebol ke atas atau malah dia membalik keadaan atau reversal. Nah, tapi semoga aja dia bisa jebol ke atas karena kalau misalnya gua lihat dalam daily-nya sendiri, ini dia Bitcoin potensial dia bisa masuk lagi ke area supply yang ada di daily, itu mungkin sekitar area sekitar area 103 ribuan. Jadi semoga aja untuk Bitcoin dia bisa masuk ke area supply yang ada di daily-nya di area sekitar 103 ribuan. Semoga aja gitu ya. Tapi ini yang tadi gue jelasin, ini ada beberapa skenario yang harus kalian pahami biar kalian enggak kegocek. Nah, jadi mungkin segitu aja teman-teman untuk video kali ini. Tapi kalau lu tanya gue, Bang, kalau lu pasti ngambilnya di mana? Kalau gue pasti kalau ngambil di sini itu gue akan perkecil modal gue. Misal modal gue 1000 USD, gue paling entry 10-20 US dollar di sini. Nah, kalau misalnya dia masuk lagi ke area bawah yang ada di sini, ini pasti gue ngambilnya itu di sekitar 50 US dollar untuk leverage future ya. 50 US dollar atau 5%-nya dari modal 1000 US dollar. Contohnya gitu, teman-teman. Nah, jadi bebas terserah kalian, tapi untuk safe haven-nya gue pasti ngambilnya di area demand yang ada di 94. Tapi kalau misalnya dia udah keburu naik ke area 98, kalian tinggal tungguin aja atau WNS pergerakan Bitcoin dia mau kemana. Nah, jadi segitu aja teman-teman untuk analisa Bitcoin hari ini. Semoga videonya bermanfaat and see you next video.